Kembali lagi bersama Budian Kuspratiwi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu konstitusi, kemudian undang-undang dasar, apakah ada perbedaan maupun persamaan antara dua istilah itu, dan juga terkait dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan juga latar belakang dibentuknya Konstitusi RIS. Nah, kita ketahui bersama Undang-Undang Dasar sendiri terbentuk karena Indonesia itu pertama kali memerdekakan diri dan membentuk sebuah negara. Jadi perlu sebuah undang-undang dasar maupun konstitusi yang dijadikan dasar penyelenggaraan negara. Sedangkan latar belakang konstitusi RIS itu dikarenakan adanya perubahan bentuk negara dari negara kesatuan ke bentuk negara serikat. Hal ini dikarenakan dari hasil perundingan konferensi meja bundar di Den Haag antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Belanda. Nah, minggu lalu Budian bertanya dengan teman-teman, setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kira-kira apa sih latar belakangnya dan apa sih yang dimaksud sifat kesementaraan ini? Oke, kita bahas bersama. Nah, Undang-Undang Dasar 1950 ini dibuat karena Indonesia telah kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, naskah rancangan Undang-Undang Dasar sendiri ini dibentuk oleh sebuah panitia bersama. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1950, panitia bersama ini telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, yang mengesahkan adalah Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, yang kemudian tanggal 14 Agustus 1950 disahkan di DPR dan juga Senat RIS dan kemudian berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Nah, ini berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah maksud dari sifat kesementaraan Undang-Undang Dasar 1950 itu apa sih? Nah, Undang-Undang Dasar 1950 itu dibuat karena Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, pada waktu itu kita tidak memilih ke Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena seperti yang telah kita diskusikan kemarin bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Karena dalam jangka waktu yang relatif singkat inilah maka dirasa masih banyak hal-hal yang belum sempurna diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hal inilah yang kemudian mendasari tahun 1950 bangsa dan negara Indonesia tidak kembali ke UUD 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1950 ini dibuat dalam sifat yang sementara karena harapannya akan ada Undang-Undang Dasar yang menggantikan UUDS 1950 ini. Nah, hal ini kemudian terbukti tahun 1955 melalui pemilihan umum pertama di Indonesia. Itu terbentuklah sebuah badan yang bertugas atau berwenang untuk membuat Undang-Undang Dasar. Badan ini yang kemudian kita kenal sebagai konstituante. Nah, konstituante ini tugasnya adalah menyusun atau membentuk undang-undang dasar yang baru. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya konstituante ini dirasa tidak mampu mengakomodir perdebatan-perdebatan yang muncul di dalam penyusunan rancangan undang-undang dasar yang baru. Nah, perdebatan apa sih yang sebenarnya muncul pada saat pembahasan di konstituante ini? Nah, perdebatan yang muncul adalah terkait adanya kepentingan yang berbeda ataupun perbedaan pendapat antara beberapa golongan yang ada di dalam badan konstituante. Misalnya terkait dengan golongan nasionalis dan juga golongan agama yang pada waktu itu tidak
menemui kata sepakat dalam penyusunan naskah Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, di pihak yang lain, di sisi yang lain, ternyata bangsa Indonesia yang merdeka tahun 1945 ini dirundung berbagai hal yang situasinya tidak stabil, baik itu keadaan ekonomi maupun keadaan politik. Akhirnya tahun 1959, karena situasinya itu sudah sangat genting dan konstituante itu hasilnya tidak keluar undang-undang dasarnya, maka Presiden Soekarno kemudian mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Nah, seperti kita ketahui bersama, Dekret Presiden 5 Juli 59 ini berisi 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah membubarkan konstituante, yang kedua adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah membentuk MPRS dan DPAS. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Nah, silahkan teman-teman menganalisis dan memberikan komen atau jawaban di kolom komentar yang ada. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.